Ya, kelihatannya sudah tersambung ya, udah oke ya, ini udah sekarang sudah tersambung dengan live streaming di Facebook sehingga membantu teman-teman lain yang mungkin tidak bisa ikut dalam Zoom hari ini ya, atau mungkin device-nya tidak memungkinkan untuk ikut dalam Zoom hari ini ya. Baik, semangat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara seminar Zoom kita siang hari ini. Kita senantiasa selalu menanti-nantikan acara kita setiap Selasa dan Sabtu pada pukul 13 atau pukul 1 siang ya. Ada banyak sekali topik-topik yang bagus, topik-topik yang menarik, topik-topik yang sangat penting sekali karena itu menyangkut kehidupan kita setiap hari, bahkan menyangkut nyawa kita ya. Karena kita berbicara tentang kesehatan dari sudut pandang yang mudah dimengerti dan dari sudut pandang yang benar-benar memang praktis untuk kehidupan kita. Nah, hari ini Dr. Syafiq yang menjadi narasumber kita yang selalu setiap saat katanya akan membantu kita. Hari ini ada topik yang sudah beliau persiapkan yaitu mengenai asam amino ya. Nah, asam amino ini apa sebenarnya? Terus apa hubungannya dengan kesehatan? Nah, Dr. Syafiq sudah siap membantu kita ya. Mohon mikrofonnya teman-teman bisa mute supaya tidak terjadi traffic suara. Suara Dr. Syafiq sebagai narasumber kita cukup jelas terdengar. Ya, sehingga kita semua bisa memperoleh manfaatnya ya. Baik, waktu kita serahkan kepada Dr. Syafiq untuk membahas atau membawakan bagiannya ya, memaparkan bagiannya. Topiknya hari ini asam amino. Silakan Dr. Syafiq. Terima kasih. Selamat siang para peserta seminar yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berbicara asam amino. Tentunya Anda sekalian bertanya, apa kaitannya dengan pekerjaan kita? Ya, asam amino itu adalah merupakan suku kata dari bahasa komunikasi antar sel. Jadi asam amino adalah bentuknya kodon. Ya, kodon yang bisa membentuk gena. Jadi kita harus paham asam amino. Dan asam amino ini juga yang nantinya merupakan bentukan kimiawi dari rantai asam amino yang akan membentuk senyawa rantai tadi. Misalnya dari 2 sampai 10 rantai itu membentuk oligopeptid, 10 sampai 100 itu namanya polipeptid, dan kalau lebih dari 100 rantai asam amino namanya protein. Jadi kalau kita berbicara asam amino, kita berbicara gena, kita berbicara protein. Nah, inilah 5 tingkatan komunikasi kita. Ada komunikasi lisan, ada komunikasi fisik, ada komunikasi suara, dan ada komunikasi emosi, dan ada komunikasi energi. Setiap komunikasi tentunya akan menimbulkan bahasa. Maka kita berbicara bahasa sel. Bahasa sel itu bagaimana? Kita lihat di alam ini penuh dengan siklus biogeochemical. Di alam ini kita kenal ada siklus karbon, ada siklus air, ada siklus nitrogen, ada siklus fosfor. Siklus-siklus inilah yang bisa memberikan unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan fosfor sebagai pembentuk karbohidrat, lipid, protein, dan nukleotid pada sel kita. Nah, dari siklus biogeochemical tadi ada siklus karbon, ada siklus air, ada siklus nitrogen, sehingga kita dapatkan unsur CHON. Nah, CHON ini bisa menjadi basa nitrogen yang akan bisa membuat abjad adenin, guanin, sitosin, timin, urasil. Abjad bahasa sel, AGCTU. Dari AGCTU maka
kita membuat triplet atau kodon dari asam amino yang jumlahnya 64 kodon sebagai kata dari bahasa sel. Jadi kata bahasa sel itu adalah asam amino. Nah, asam amino ini dapat dibuat kalimat menjadi gena. Dan gena ini adalah dimuat di RNA dan DNA, merupakan big data bahasa sel yang ada. Jadi dengan demikian kita akan memahami asam amino dalam kaitan ini. Jadi asam-asam amino adalah merupakan unit monomer dari protein-protein atau polipeptid. Saya tadi mengatakan 2-10 namanya oligopeptid, 10-100 namanya polipeptid, lebih dari 100 namanya protein. Ada 300 asam amino di alam ini, tetapi hanya 20 yang secara biologis aktif dan mengambil bagian dalam proses sintesa protein. Jadi Anda lihat di sini, kalau kita berbicara asam amino, berarti ada kaitannya dengan peptid, ikatan peptid, dan ikatan peptid ini yang bentuk protein. Dan protein ini ada tugas dari DNA dan RNA untuk selalu mengganti protein-protein yang sudah aus menjadi protein-protein yang baru. Nah, sehingga dengan demikian protein ini adalah, saya sudah berulang kali, merupakan manusianya sel. Manusia sel yang bekerja di dalam sel itu namanya protein. Dari kata proteos, ya, adalah struktur yang sederhana. Jadi dengan demikian, dengan memahami protein ini, kita bisa memahami bahwa protein itu adalah bahasa sel. Inilah rumusnya dari asam amino. Ada gugus karboksil, COOH, ada gugus amino, ada gugus metil. Jadi ada 3 gugus. Dengan 3 gugus ini, gugus metil akan membuat berbagai macam asam-asam amino. Tetapi kalau gugus karboksil dan gugus amin ini akan bisa membuat ikatan peptid. Jadi ikatan peptid terjadi karena adanya hubungan gugus amin dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain. Jadi gugus fungsional ini sepertinya kayak tangan dari senyawa kimia. Kalau senyawa dari atom tangannya namanya elektron. Kalau senyawa kimia merupakan gugus fungsional. Ada gugus metil di sini, gugus karboksil, dan gugus amin. Mengapa asam amino ini penting? Karena dia akan menguatkan atau mendukung pertumbuhan bayi serta menjaga kesehatan pada orang dewasa. Dia melakukan berbagai macam fungsi-fungsi katalitik, hormonal maupun struktural untuk kehidupan kita secara esensial. Asam-asam amino serta derivat-derivatnya akan berpartisipasi dalam membuat fungsi intraseluler berkomunikasi seperti misalnya transmisi saraf, mengatur pertumbuhan sel, melakukan sintesa porfirin, purin, pirimidin, urea, dan sebagainya. Yang kesemuanya ini adalah merupakan kegiatan dari asam amino tersebut. Asam amino diklasifikasi berdasar kepada menurut nutrisi, menurut sifat metaboliknya, menurut perubahan kimiawi yang lautan, menurut rantai samping dari asam amino, dan menurut polaritas dari rantai samping dari asam amino. Nah, sekarang mari kita lihat klasifikasi berdasarkan nasib metabolismenya. Ada yang namanya glukogenik amino acid. Adalah merupakan asal dari glukosa dan asal dari glikogen. Ingat bahwa asam amino bisa menjadi glukosa, menjadi glikogen melalui proses gluconeogenesis. Kalau glukosa sudah habis, maka asam amino akan diubah menjadi glukosa atau glikogen. Dengan menghilangkan gugus amin dari asam amino, maka rangka karbon dapat diubah menjadi glukosa hingga masuk kepada glikolisis, sehingga didapatkan ada 14 asam amino, diantaranya adalah alanin,
asam aspartat, dan glisin. Ada juga asam-asam amino yang disebut ketogen. Jadi setelah hilang gugus aminnya dari asam amino, maka rangka karbonnya dapat diubah menjadi benda-benda keton, asam asetoasetat, sehingga bisa menjadi lemak, ya, sehingga dengan misalnya leusin di sini. Leusin bisa diubah menjadi asam lemak. Juga ada asam amino yang bersifatnya kedua-duanya, baik glukogenik maupun ketogenik. Jadi setelah asam aminonya dihilangkan, maka rangka karbonnya akan memecah diri menjadi dua bagian, yang satu masuk ke dalam jaras ketogenik, yang satu jaras glukogenik. Misalnya fenilalanin, tirosin, triptofan, alanin, isoleusin, dan lisin. Sekarang apa klasifikasi asam amino berdasarkan kebutuhan nutrisi? Dibagi menjadi dua, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Ya, di dalam tubuh kita terdapat 20 berbagai macam asam-asam amino, dan asam-asam amino ini adalah dibutuhkan untuk pertumbuhan normal dan selama mengalami stres fisiologis. Dari 20 tadi, 10-nya dapat disintesa oleh tubuh kita untuk membentuk karbon skeleton tadi, untuk metabolisme karbohidrat, bahkan juga apabila tidak ada akan bisa mendapatkan dari diet protein yang namanya non esensial. Ya. Nah, misalnya glisin, alanin, serin, sistein, asam aspartat, asparagin, glutamin, prolin, dan tirosin. Sedangkan sisanya 10 asam amino adalah dengan rangka karbonnya dapat disintesa di dalam tubuh kita dan dibutuhkan untuk mensuplemen di dalam diet protein-protein makanan untuk pertumbuhan, sehingga merupakan kelompok asam amino esensial yang didapat dari luar tubuh. Misalnya metionin, arginin, reunin, triptofan, valin, isoleusin, leusin, histidin, fenilalanin, lisin, dan seterusnya. Apabila ada kekurangan pada asam amino esensial ini, maka akan mengganggu sintesa protein. Dan akibatnya akan menimbulkan keseimbangan nitrogen menjadi negatif, sehingga ekskresi nitrogen melebihi daripada nitrogen yang masuk. Misalnya arginin, histidin adalah merupakan senyawa yang merupakan asam amino setengah esensial. Artinya bisa dibuat tubuh, tapi juga bisa didapat dari makanan. Nah, ini rumusnya tadi. Jadi ini gugus metil, ini gugus karboksil, ini gugus amin. Ini dengan ini untuk saling berpegangan membentuk ikatan peptid, membentuk rantai tadi 2 sampai 10 namanya oligopeptid, 10 sampai 100 namanya polipeptid, lebih dari 100 namanya protein. Sedangkan gugus samping ini adalah akan membentuk berbagai macam asam amino, baik yang esensial maupun yang non esensial. Namanya gugus metil. Tiap-tiap asam amino mempunyai gugus karboksil, gugus amin, dan gugus metil yang terikat melalui alfa karbon. Pada pH fisiologik 7,4, gugus karboksil akan mengalami disosiasi menjadi seonim dan amino grup sehingga membuat ikatan peptid. Sedangkan sisi dari prolin dan grup amino ini akan bisa membuat cincin yang namanya grup imino, yang nanti ini juga bisa menjadi purin dan pirimidin. Ya, bisa menjadi ini, bisa menjadi ini. Ini asam aminonya, ini ikatan peptidnya, inilah berbentuk protein. Jadi protein itu merupakan rantai ikatan peptid dari asam amino. Ya. Asam amino ini adalah merupakan suku kata atau kodon, sedangkan protein adalah kalimat atau bahasa yang merupakan respon dari sel.
Nah, proses terbentuknya protein ini ada di dalam sel, ada proses yang namanya DNA menjadi DNA, itu namanya proses ya merupakan DNA menjadi DNA dan DNA menjadi RNA. DNA menjadi DNA namanya proses replikasi, sedangkan DNA menjadi RNA namanya transkripsi, sedangkan RNA menjadi protein itu namanya translasi. Jadi ada 3 proses. Inilah ikatan peptid, ini gugus karboksil, ini gugus amin, ya, plus H2O. Jadi rantai ini jumlahnya tergantung, kalau 2 sampai 10 akan terjadi senyawa oligopeptid, kalau lebih 10 sampai 100 namanya polipeptid, kalau lebih dari 100 namanya protein. Ya, sama ini. Nah, jadi DNA membentuk DNA, ini namanya proses replikasi. Replika, terbentuk DNA lagi yang baru. Nah, pada saat terjadi bentuk DNA ini, terjadi perubahan dari kata. Namanya mutasi. Kemudian dari DNA menjadi RNA, namanya proses transkripsi. Dari RNA menjadi protein, namanya translasi. Ya. Jadi RNA itu ada 3 macam, ada messenger RNA, ada transfer RNA, ada ribosom RNA. Apabila kita mengikuti konsep epigenetik, di mana lingkungan bisa merubah fenotip, maka Anda lihat di sini bahwa lingkungan merupakan kondisi malnutrisi, adanya racun, rokok, infeksi, gangguan kuman pada perut, semuanya akan merubah genotip tadi hingga menimbulkan fenotip yang berbeda dari orang tuanya. Ya, ini terjadi metilasi DNA, terjadi modifikasi histon, terjadi mikroRNA, jadi link RNA dan nukleosom. Nah, Anda lihat di sini ada peranan mikroRNA. MikroRNA ini hanya terdapat pada tanaman, tidak terdapat pada obat kimiawi apotek karena tidak bisa dibuat. Jadi hanya tanaman yang termasuk auti mengandung mikroRNA yang bisa membantu menggunakan perubahan genotip menjadi fenotip. Genotip adalah misalnya botak, ini bakat botak. Tapi setelah lahir ternyata nggak botak. Jadi fenotip adalah yang tampak. Kalau genotip yang dibawa oleh gena. Nah, teori di mana gena dipengaruhi oleh lingkungan namanya teori epigenetik. Kalau dulu teorinya namanya genetik. Sedangkan pernah kita bicarakan tentang metagenetik. Tidak hanya lingkungan, kesadaran pun bisa merubah fenotip. Artinya, kalau pikiran kita positif, maka responsnya bisa positif. Protein yang terjadi bisa protein yang positif. Ya. Ini gambar replikasi dan transkripsi. Replika itu DNA bentuk DNA ya. Nah, di sini terjadi perubahan, katanya berubah, namanya mutasi. Nah, ini yang terjadi pada saat transkripsi, di mana DNA menjadi RNA. Ya. Kita ketahui kalau DNA itu 2 untai, RNA 1 untai. Inilah proses mutasi. Jadi ini ada 2 huruf hilang. Jadi pada waktu replikasi ini menjadi pendek. Tadinya panjang jadi pendek. Ini namanya deletion atau duplet. Misalnya ini menjadi double. Jadi lebih panjang. Jadi dengan demikian terjadi mutasi yang membuat kromosom-kromosom tadi bisa lebih panjang atau lebih pendek. Ya, atau bisa terbalik. Ini ya, ini susunannya terbalik, inversi. Atau dia melekat pada tempat yang lain sehingga Anda lihat ada tambahan ini insersi. Tadinya tidak ada, jadi tambah ini. Atau translokasi, pindah tempat. Jadi dengan demikian, dengan adanya translokasi ini, maka kita kenal namanya transposon, bahwa gena kita bisa dipengaruhi oleh informasi yang datang dari luar tubuh.
Maka telekinesis, pengobatan jarak jauh secara ilmiah dibenarkan. Karena ini menurut konsep metagenetik. Nah, jadi kalau lingkungan epigenetik ini terjadi, misalnya terjadinya oxidative stress, atau terjadinya gangguan grup metil yang tidak ada, atau gangguan aktivitas enzim metil transferase, maka proses metilasi DNA, termasuk pembuatan kodon-kodon histon, serta terbentuknya mikroRNA, akan menimbulkan perubahan gena, sehingga menimbulkan resiko penyakit. Inflamasi demikian juga, gangguan hormon juga demikian, seleksi klonal juga demikian. Jadi Anda lihat dengan teori ini, Anda lihat bahwa penyakit timbul karena adanya pengaruh lingkungan yang bisa pikiran, bisa stres, bisa hal-hal yang negatif hingga menimbulkan resiko penyakit menjadi lebih berat. Maka saya dulu mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan senang hati, dengan penuh cinta kasih, karena ini akan menimbulkan pengurangan resiko penyakit. Ya, ini ikatan, jadi ini asam amino 1 dengan asam amino yang 2 akan menimbulkan ikatan peptid ya antara gugus karboksil dan gugus amin dengan menambahkan H2O. Nah, ini berbagai macam asam amino tadi, ada yang namanya ya, ada histidin, ada lisin, ada asam aspartat, ada asam glutamat, semua tergantung rumus kimiawinya. Ya, inilah termasuk asam-asam amino yang nanti kita lihat bisa dibagi menjadi esensial dan non esensial. Nah, Anda lihat di sini singkatannya, ini ada singkatan kodon. Ya, ini gena. Ya, ALA, ALG, ini kodon. Jadi ini namanya ALA singkatan untuk alanin atau disingkat satu aja A. Jadi dapat menggunakan singkatan 3 huruf atau 1 huruf. Ini semua adalah merupakan rumus perjanjiannya. Asparagin, ASN, N, ya, aspartat, ASP, sistein, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat di sini, Anda lihat ya, UUU itu fenilalanin, UUA itu leusin, ini ya valin dan sebagainya. Jadi asam amino itu ternyata merupakan kodon atau merupakan suku kata dari kalimat yang mau dibuat dari protein yang seperti yang ini. Anda lihat sini ada stop kodon, ada start kodon. Semua jumlahnya adalah 64 kodon. Semuanya 3 triplet, ini namanya kodon. Nah, kodon AGT, AGC itu untuk asam aminoserin. Kalau AGA, AGG namanya arginin. Jadi dengan singkatan-singkatan ini ditunjukkan bahwa asam amino itulah kodon. Asam amino adalah kata untuk menyusun kalimat gena pada kromosom. Ini asam amino esensial yang harus dilihat dari luar tubuh, dan ini yang dibuat oleh tubuh. Ada arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, dan seterusnya. Ini dari 20 asam amino dengan genetik kodenya. Misalnya alanin tadi sudah sebut ya. Ini nama sistematiknya, ini nama asam aminonya, ini nama sistematiknya. Nah, apa bedanya esensial dan non esensial? Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia. Jadi dibutuhkan dari luar. Sedangkan yang non esensial adalah asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh manusia. Harus didapat dari diet yang kita makan tiap hari. Dinamakan sebagai asam amino yang tidak ada habis-habisnya. Pada orang dewasa dapat mensintesa 9 asam amino. Ya, misalnya di sini histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, thionin, triptofan, dan valin. Ini adalah merupakan kelompok esensial asam amino. Sedangkan yang non esensial dapat dibentuk oleh tubuh sendiri
dan dinamakan sebagai asam amino yang terbutuhkan. Pada orang dewasa mensintesa 11 asam amino. Misalnya alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamik, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Ya, ini sama asam amino esensial tidak dapat dibuat oleh tubuh. Ini yang non esensial yang dapat dibuat oleh tubuh. Ada 11, ya. Ada 9. Jadi semua asam amino dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh. Meskipun asam amino esensial tidak dapat disintesa oleh tubuh, tapi harus dimasukkan melalui makanan sehari-hari sebagai bentuk makanan. Ya sama. Kadang-kala pembagiannya esensial dan conditional non esensial. Jadi kadang-kala arginin, asparagin, glutamin, glisin, prolin kadang-kala bisa dibuat tubuh, kadang-kala diperlukan oleh tubuh, dari luar tubuh. Ya, ini namanya conditionally non esensial. Jadi tidak semuanya non esensial, esensial. Jadi ini bisa juga merupakan asam amino yang kadang-kala bisa dibuat oleh tubuh. Kita ketahui bahwa pada metabolisme ada citrus crab ini. Citrat menjadi isositrat menjadi asam beta-glutarat, suksenyl-CoA menjadi fumarat, dan oksaloasetat. Dalam citrus crab inilah terbentuk juga asam-asam amino, misalnya glutamat, bisa arginin, glutamin, histidin, prolin, atau isoleusin, metionin, treonin, valin, penin, dan tirosin, semuanya bisa masuk sini untuk berada pada citrus crab ini untuk langsung dibuat menjadi siklus yang berikutnya namanya ETS, Electron Transport System, pada metabolisme aerob. Ya. Jadi Anda lihat asam amino berkaitan dengan citrus crab atau citric acid cycle. Yang warnanya ini namanya bersifat glukogenik, yang ini namanya ketogenik. Ya, artinya tadi glukogenik adalah bisa mengubah menjadi glukosa, sedangkan ketogenik menjadi benda-benda keton. Sama ya ini, citrus crab-nya, ini asam aminonya. Nah, polimer dari asam amino ini bisa menjadi peptid. 2-20 rantai asam amino namanya oligopeptid, atau saya katakan tadi 2-100, sedangkan 2-10, sedangkan ini 10-100 namanya polipeptid, kalau lebih dari 100 namanya protein. Apa bedanya oligo dan polipeptid? Dari definisi yang namanya oligopeptid adalah rantai asam amino yang mengandung banyak sekali sejumlah asam-asam amino lebih kecil. Sedangkan yang polipeptid adalah rantai asam amino residu yang mengandung lebih banyak asam-asam amino. Jadi strukturnya adalah kombinasi dari asam-asam amino residu, ini kombinasi dari sejumlah asam-asam amino yang besar. Biasanya kategori ini merupakan peptida sederhana, sedangkan kalau polipeptid merupakan peptid yang majmuk, yang hebat, yang lebih kuat. Nah, asam amino atau CHON dapat juga membentuk senyawa yang berbentuk cincin. Ini yang namanya cincin purin, 2 cincin. Kalau 1 cincin namanya pirimidin. Dari kedua inilah yang nanti akan terbentuk abjad dari bahasa sel, misalnya adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Ya, ini ada sitosin, ada timin, ada urasil. Ya, rumus kimiawinya berbeda. Kalau purin hanya bisa membuat adenin dan guanin. Jadi pirimidin dapat menjadi 3, sedangkan purin bisa menjadi 2. Kemarin kita sudah bicara masalah purin yang berkaitan dengan asam urat. Nah, ini adalah huruf kodonnya dari asam-asam amino.
yang 3 huruf dan 1 huruf. Nah, inilah hubungan tangga antara tadi abjad tadi, ya, saling berhubungan. Jadi sitosin selalu berhubungan dengan guanin, sedangkan adenin bisanya dengan timin. Timin itu hanya pada DNA, tapi kalau pada RNA namanya urasil. Jadi A, T atau AU, CG atau GC. Jadi pokoknya ini hanya bisa berkaitan dengan ini. Tidak bisa G dengan A dengan tidak bisa. Guanin hanya bisa kawin dengan sitosin. Jadi ini sudah teratur sedemikian rupa. Yang dibentuk rantai-rantai tangga dari kromosom tadi. Ini adalah kerangka gula dan fosfatnya. Ini adalah bahasanya tadi. Anda lihat ini adalah struktur DNA karena 2 unte. Kalau 1 unte namanya RNA. Dari kata ribosa, nucleic acid. DNA itu deoksiribosa, nucleic acid. Jadi D-nya itu karena ribosanya sudah, gulanya sudah dikurangi oksigennya. Jadi deoksiribosa. Ini DNA ya 2 unte, sedangkan RNA 1 unte. Nah, proses DNA menjadi RNA adalah 2 unte menjadi 1 unte. Ini namanya transkripsi. Ini timin, sitosin, guanin, adenin, urasil adalah merupakan abjadnya tadi. Ini hubungannya T hanya dengan A, G dengan C, C dengan G, A dengan T. Jadi adenin dengan timin. Tapi kalau kita ketahui timin hanya pada struktur DNA. Kalau RNA namanya urasil. Apabila kita makan protein, dicerna menjadi asam amino di dalam darah, kemudian asam amino di dalam sel akan mengalami sintesa menjadi asam amino non-esensial melalui alfa ketoasid ini bisa menjadi benda keton, menjadi asam lemak, menjadi asetil-CoA, menjadi TCA cyclostrep, menjadi glukosa, dan seterusnya. Sedangkan apabila mengalami proses deaminasi akan menimbulkan ini, ya, dan akhirnya menjadi karboksil fosfat, masuklah kepada siklus urea untuk menghasilkan ureum. Nah, inilah ya kaitannya kalau kita bisa ada kadar ureum yang meningkat dan sebagainya, karena ini dikeluarkan melalui urin. Ya, sintesa dari senyawa-senyawa nitrogen ini bisa GABA, glutathione, him, serotonin, melatonin, dan sebagainya. Yang kemudian masuk ke dalam sel untuk diubah sedemikian rupa sehingga diekskresikan menjadi bentuk asam urat, kreatinin, amonia, dan urea. Maka kemarin kita bilang asam uratnya tinggi, kreatininnya tinggi, ini karena masalah yang ada terjadi. Ada 4 tinggi, ada namanya protein primer, struktur sekunder, ada struktur tersier, ada struktur kuaterner. Ya, ini primer 1 garis, ini adalah sekunder, ini tersier, dan ini kuaterner. Ya. Jadi dengan demikian, mengapa protein disebut manusia? Karena hanya protein bangunan-bangunan garis, ya, bisa lipatan, bisa membentuk lingkaran, bisa membuat gumpalan. Hanya protein yang bisa, karbohidrat dan lipid tidak mampu membentuk ini. Maka itulah sebabnya maka protein adalah manusianya sel. Anda lihat di sini primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya. Klasifikasi protein dapat menjadi 3, misalnya protein sederhana, protein terkonjugasi, dan derivat protein. Misalnya albumin, globulin, histon, atau fosfoprotein, glikoprotein, chromoprotein, lipoprotein. Anda lihat lipoprotein ini adalah merupakan klasifikasi protein, nukleoprotein, metaloprotein. Klasifikasi protein bisa yang simpel ini mengandung hanya asam-asam amino yang diklasifikasi
menurut bentuknya, misalnya protein globuler, protein fibrous, misalnya kolagen, rambut, ya, ini merupakan fibrotik. Atau protein serum, ini kebanyakan adalah yang berada di darah. Sedangkan protein terkonjugasi itu mengandung gugus asam amin yang non amino, asam amino. Bagian yang mengandung asam amino disebut apoprotein, sedangkan yang tidak mengandung namanya gugus prostetik. Pada gugus prostetik ini dapat ditentukan karakteristik dari protein yang terbentuk. Nama dari protein konjugasi ini dia didapatkan dari gugus prostetiknya. Jadi dinamakan dari gugus prostetiknya. Fungsi dari protein banyak. Secara khusus adalah untuk nutrisi jaringan, untuk membuat protein-protein imun seperti albu, antibodies, ya, imunoglobulin, atau bisa membuat akut fase protein yang berkaitan dengan proses inflamasi. Dapat memakan protein transport, misalnya albumin, transferin, dapat juga mempertahankan kondisi hemostatis, misalnya pada penjedalan atau yang bekerja sel dekat dengan komplement, sistem komplement dalam sel. Bisa juga fungsinya mengatur misalnya reseptor, hormon, atau bisa mengkatalisis misalnya enzim-enzim, atau bisa membentuk tekanan osmose, ya. Kemudian juga bisa keseimbangan asam basa, terutama dalam pembentukan buffer ataupun campuran penahan untuk menjaga pH. Atau dapat menjaga bangun struktur yang berkontraksi atau yang fibrotik atau yang keratin. Jadi protein itu dapat bisa menjadi macam-macam karena fungsinya yang paling vital. Nah, inilah skema klasifikasi protein yang lengkap. Ya, berdasarkan pada komposisi kelarutan dari proteinnya dapat dibagi menjadi protein sederhana tadi, protein terkonjugasi, derivasi protein, sedangkan yang konjugasi tadi bisa nukleoprotein, glikomukoprotein, kromoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, lipoprotein. Dapat juga dijadikan menjadi protein-protein yang bernilai nutrisi, misalnya protein lengkap, setengah lengkap, dan tidak lengkap. Atau dapat juga dibagi-bagi atas dasar bentuk dan ukuran dari protein, misalnya protein fibrous, protein globular, atau pada fungsinya bisa menjadi protein yang membangun struktur, yang mengkatalisasi enzim, protein yang menjadi hormon, yang mempertahankan, yang menjadi transport, untuk penjegaran darah, untuk penyimpanan, untuk karier, untuk reseptor, untuk signal transduksi, untuk jaringan penahan, untuk nukleoprotein, dan untuk kontraktilitas otot, dan sebagainya. Jadi semuanya adalah protein. Itulah sebabnya maka fungsinya dari inti adalah membuat DNA menjadi DNA, DNA menjadi RNA, RNA membentuk protein. Supaya protein-protein yang rusak, yang aus dapat diganti kembali. Atau dengan adanya rangsangan dari luar, karena faktor pikiran yang negatif atau yang positif, maka terjadilah protein-protein yang normal atau yang tidak normal, yang bisa berakibat pada risiko kena penyakit. Ya, ini sudah sama tadi, ya ini siklus Krebs. Ini siklus Krebs. Ini kaitannya dengan asetil-CoA ya. Ini asam aminonya bisa membentuk ini. Jadi Anda lihat di sini bahwa asam amino sangat membantu dalam proses siklus Krebs ini untuk menghasilkan sebanyak 38 ATP dari metabolisme, karena protein membutuhkan energi sebesar 38 ATP. Dari anaerob 2 ATP, dari siklus aerob 2 ATP, dari ETS menjadi 34, semuanya 38 ATP. Jadi yang butuh energi, yang butuh metabolisme adalah manusia dalam sel yang namanya protein. Pada protein semua gugus amin dan gugus karboksil dikombinasi mengadakan ikatan, sehingga dengan demikian
bisa menimbulkan reaksi kimiawi ya dengan adanya pembentukan ikatan hidrogen. Sedangkan gugus metil ini mendiktet kira-kira peranan asam amino yang dibutuhkan untuk protein atau protein apa yang akan dibentuk. Sedangkan yang non-polar adalah berminyak seperti lipid sifatnya dan takut sama air, interaksinya untuk menstabilkan struktur protein. Ya, dia tersembunyi di dalam fungsi hidrofobik dari protein. Jadi protein ini bisa juga takut sama air, air, fobik takut. Atau yang polar adalah selalu berada di dalam lingkungan yang cair. Biasanya didapat atau pada permukaan dari protein. Jadi protein ini maka disebut Twitter ion. Klasifikasi dari asam amino. Ada non-polar, ada yang hidrofobik, yaitu gugus metil. Ada yang sisi yang tidak bermuatan, namanya gugus netral. Ada yang bermuatan positif, namanya basis. Sedangkan yang negatif adalah asam. Sifat kimiawi dari protein. Protein dari kata tadi proteos, ya, adalah bentukan pertama kali. Kimianya ada senyawa organik, mempunyai berat molekuler yang tinggi, kaya dengan nitrogen, sangat penting untuk kehidupan, dan di alam banyak sekali didapat. Polimer-polimer dari asam amino berkaitan dengan ikatan peptid yang secara spesifik dan unik, merupakan urutan yang menentukan kondisi fungsi biologis yang akan dilaksanakan. Ya, ini beratnya. Semua ini asam-asam ini fungsinya berbeda-beda. Ini esensial dan non esensial lagi yang seperti saya sebutkan. Demikian telah saya selesaikan penjelasan mengenai asam amino. Moga-moga banyak pertanyaan yang diajukan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Radit. Oke, siap Dr. Safik. Terima kasih banyak ini untuk pemaparan yang lengkap sekali ini ya. Luar biasa mendetail mengenai asam amino ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat dari paparan tadi yang lewat PowerPoint itu betapa asam amino itu rupanya luar biasa penting sekali ya. Karena dia menjadi dasar dari banyak sekali pembentukan zat-zat atau hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita tadi ya. Waktu penjelasan yang luar biasa kalau kita pahami tadi ya, itu membantu kita lebih melihat dengan jelas betapa pentingnya asam amino untuk tubuh kita ya. Nah, saya yakin pasti teman-teman juga punya pertanyaan mengenai soal asam amino ini ya. Ternyata kaitannya sangat penting sekali untuk kesehatan kita ya. Oke, teman-teman, sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan ya. Kalau teman-teman mau bertanya, silakan. Kalau teman-teman mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Silakan Anda buka mikrofon bagi yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Syafiq untuk pokok pembahasan kita. Silakan. Halo Pak. Ya, Wahyu. Iya Pak. Aduh, ternyata asam amino begitu pentingnya ya Pak. Walau dicek di kuantum itu kan memang ada juga yang masalah asam amino ini. Cuman saya memang saat ini belum begitu paham tentang asam amino. Ternyata ya, maka seminar ini diberikan untuk memahami. Iya, iya dokter. Jadi biasanya di kuantum itu paling seringnya itu masalah ini yang muncul itu triptopan itu dokter. Jadi triptopan itu kebanyakannya dicek itu kurang gitu. Itu untuk ini kan esensial dokter. Untuk makanannya apa yang untuk bisa mencukupinya ya dokter? Contohnya itu. Wah, itu saya masih belum ada apa ya Pak, jenis makanan yang mengandung itu. Anda buka aja YouTube triptofan. Nanti Anda lihat gambarnya. Food yang mengandung triptofan.
Itu nanti lengkap gambarnya. Iya, dokter. Sama satu lagi, dokter. Kalau Ya. biasanya yang ngetop ini misalnya orang sakit dirawat gitu tuh masalahnya, oh albuminnya kurang, ini albumin kurang terus digenjot sama makan putih telur. Itu kalau albumin turun itu tuh yang diganggu tuh organ apa ya, dokter? Ya, dalam darah itu mengandung albumin dan globulin. Rasio albumin dan globulin itu menentukan tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu adalah untuk mempertahankan tekanan hidrostatik. Jadi dalam plasma darah 80% adalah air, sedangkan albumin. Jadi dengan demikian tekanan hidrostatik itu besar, maka supaya darah tidak keluar dari pembuluh darah diperlukan albumin. Jadi pada orang malnutrisi itu banyak udim, bengkak-bengkak karena keluar. Karena tekanan hidrostatiknya terlalu besar bisa melebihi tekanan osmose. Jadi tekanan osmose, tekanan hidrostatik itu saling bertegangan, saling memperkuat supaya isi dari darah tidak keluar. Jadi bisa dikatakan juga mungkin ada gangguan di ginjal gitu ya, dokter? Ya semuanya itu kan harus ke ginjal. Ginjal kan semua yang diekskresikan harus ke ginjal, Bu. Oh iya. Jadi semua hasil reaksi kimiawi yang sudah terjadi itu kan pembuangannya bisa melalui ekskresinya ke paru-paru kalau itu bentuk gas, kalau itu bentuk cairan ke urin atau ke feses atau ke kulit berbentuk menjadi keringat. Ini sistem ekskresi untuk supaya toksin-toksin yang sudah masuk ke dalam tubuh atau hasil-hasil reaksi biokimiawi dalam tubuh yang sudah menjadi racun itu harus segera dikeluarkan melalui proses detoksifikasi merupakan pekerjaan dari hati. Sehingga dengan demikian kalau terlalu banyak toksin, hatinya kerja super. Jadi hatinya bisa lemah dan kalau hatinya mengalami gangguan merupakan tanda-tanda darmut. Iya dokter ya. Maka jangan lelah-lelah, banyak istirahat, lakukan segala sesuatu dengan senang hati, jangan cemberut, jangan mencucu, lakukan dengan senang hati, maka beban itu akan hilang karena dihilangkan oleh hormon endorfin atau hormon love yang dikeluarkan oleh Anda tadi. Ya, dengan demikian tubuh tidak kecapean dan tubuh akan selalu sehat. Imunitasnya akan tinggi. Jadi sebetulnya untuk melawan corona itu saya setuju kalau iman, imun, amin, aman. Aman. Karena itu yang penting daripada saya ngurusin corona, lebih baik saya ngurusin daya tahan tubuh. Ngapain saya ngurusin corona? Karena rantai penularan bisa kita jauhi dengan jalan setiap individu punya imunitas yang tinggi melalui makanan yang bergizi. Sehingga dengan demikian corona tidak bisa masuk ke tubuh. Daripada kita rame-rame ngurusin corona, ini protokol yang paling penting itulah iman, imun, aman. Orang yang yakin, orang yang yakin berarti imunnya positif, imunnya kuat. Karena dia tidak kecewa, tidak takut, dia senang, dia gembira, dia melakukan dengan suka hati, dan aman dari segala penyakit, tidak hanya corona. Iya dokter. Ya dokter, terima kasih. Ya dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Wah, ini menarik sekali ya, karena pembahasan kita rupanya menyinggung juga mengenai imun ya, atau sistem kekebalan tubuh kita, itu yang paling sangat dibutuhkan untuk tetap sukses, tetap survive di masa pandemi ini ya. Jadi kita nggak usah ngurusi virusnya, kata Dr. Syafiq, tapi mengurus mengenai daya tahan tubuh ya. Nah, oke, sedikit membahas mengenai daya tahan tubuh teman-teman ya. Kalau kita sedikit membahas mengenai daya tahan tubuh, salah satu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita adalah dengan minum secara teratur
minum secara teratur OT ya. Karena OT salah satunya adalah bermanfaat untuk melindungi atau meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi teman-teman kalau mau minum bisa membantu kita ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu buktinya ya kalau saya sedikit share mengenai informasi mengenai OT ya. Nah, ini OT. Jadi saya mau sedikit informasi mengenai OT. Ini akan membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita karena kalau Anda perhatikan ya, salah satu manfaat dari black tea atau OT itu adalah kalau Anda perhatikan ini di bagian bawah di jam 5:30 ini ya, di bagian jam 5:30 ini ada ya immune boosting ya. Jadi meningkatkan sistem imunologi tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi OT secara teratur ya, secara konsisten, kita minum pagi, siang, sore setiap hari, sebenarnya itu adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan sistem imunologi tubuh kita. Nah, sistem imun yang kuat itulah sebenarnya pertahanan yang paling besar untuk melawan pandemi COVID-19 ini ya. Jadi tadi yang dibahas oleh Dr. Syafiq, yang paling penting adalah meningkatkan sistem imun kita. Tapi sebenarnya OT atau black tea bukan hanya bermanfaat untuk sistem imun kita ya. Kalau Anda perhatikan di slide ini, ya, perhatikan di slide ini, ada 3 zat aktif dalam OT yang sangat bermanfaat ya. 3 zat itu adalah EGCG, L-theamin, dan theaflavin. Kalau Anda perhatikan di daftar atau tabel itu, untuk EGCG dan theaflavin, itu bisa membantu untuk menurunkan oksidatif stres. Malah di EGCG disebutkan oksidatif stres dan DNA damage atau kerusakan DNA. Tadi kita bahas bahwa asam amino juga menjadi dasar pembentukan DNA ya. Jadi tadi membentuk kata atau kodon, kemudian membentuk kalimat. Nah, kerusakan pada DNA bisa diturunkan atau bisa diminimalkan kalau kita mengkonsumsi OT atau black tea karena mengandung EGCG ya. Theaflavin juga bermanfaat karena menurunkan oksidatif stres. Tadi kita sudah diberitahu oleh Dr. Syafiq ya, oksidatif stres itu maksudnya adalah ketidakseimbangan antara jumlah oksidan atau radikal bebas dengan jumlah antioksidan, dan itu bisa menimbulkan masalah pada apa? Pada pembentukan protein. Nah, sementara protein sendiri itu adalah manusianya sel, karena hampir semua struktur dalam sel atau fungsi dalam sel itu dimainkan oleh protein ya. Karena protein menjadi dasar untuk pembentukan berbagai bagian ya organela sel dan juga untuk fungsi sel ya. Sedangkan L-theamin sendiri di bagian tengah, salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan energi kita ya. Jadi work performance kita akan makin meningkat. Kalau kita segar, sehat, maka kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini adalah sedikit informasi yang saya senang bagikan mengenai OT yang berisi zat-zat yang sangat bermanfaat ya. Mumpung tadi Dr. Syafiq menyebutkan mengenai soal soal meningkatkan imun ya, boosting imun kita ya. Baik, kembali ke topik kita mengenai asam amino. Silakan jika ada yang mau bertanya. Nah, Dr. Syafiq tadi ada disebut mengenai kan ada esensial, asam amino yang esensial dan non-esensial. Kalau yang esensial itu berarti yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Kalau yang non-esensial berarti yang bisa diproduksi oleh tubuh ya dok ya? Iya. Nah pertanyaannya adalah berarti kalau begitu kita harus memastikan bahwa setiap hari kita kebutuhan untuk asam amino yang esensial harus dicukupi ya dokter ya? Iya. Oke, karena itu kan tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita ya? Iya. Ya. Nah, ada kaitannya dengan dulu kita sering dengar waktu kita masih sekolah dulu, ada yang namanya protein nabati dan protein hewani. Ya, pertanyaannya, asam aminonya itu bisa didapat dari protein hewani atau protein nabati atau dua-duanya ada semua? Dua-duanya. Dua-duanya.
Iya. Oke. Berarti kalau orang yang memang vegetarian itu berarti dia tidak mengkonsumsi produk-produk hewani, tetap terbutuhi ya kebutuhan akan asam amino Kan esensial tadi ya. dikatakan lebih dari 30 asam amino berada di dalam alam. 300 asam amino berada di dalam alam. Jadi Tuhan sudah membuat protein sebanyak mungkin untuk kepentingan manusia. Oke, Tinggal menarik sekali ya. manusianya mau mencarinya atau mau menanamnya, memeliharanya atau membuat obat untuk bisa dapatkan duit, jadikan bisnis atau gimana itu terserah. Ya, ikan misalnya itu proteinnya juga tinggi. Nah, ikannya mau dijual berbisnis, dia lebih pentingkan uang atau ikannya lah. Akibatnya ya bibit ikan bisa hilang demi kepentingan biskota itu. Ya, betul ya. Jadi maksudnya 300 asam amino itu yang ada di alam, tapi yang dibutuhkan tadi disebut hanya 30 ya dokter ya? 20 esensial. Oh 20 esensial ya. Oke, padahal alam sediakan 300 ya. Wah, berlebih sekali ya. Tuhan itu begitu maha penyayang sekali ya. Iya. Ya, Namanya ya. Allah itu bertanggung jawab, bertanggung gugat. Accountable and responsible. Ya. Oke. Ya, menarik sekali ya. Silakan teman-teman yang lain. Kalau mau ada pertanyaan, saya masih buka kesempatan untuk tanya jawab ya. Pokok mengenai asam amino itu ya. Silakan teman-teman, siapa yang mau bertanya boleh langsung bisa buka mikrofonnya untuk asam amino. Dr. Syafiq, ini saya buka kembali slide tadi mengenai asam amino karena ada beberapa hal yang saya minta dijelaskan kembali. Itu menarik sih, soalnya yang mengenai itu loh, mikro RNA. Ya, sebentar ya. Mana ada tadi di penjelasan mikro RNA. Ini sesuatu yang pasti menarik. Nah, ini di bagian ini itu ada Dr. Syafiq menyebut mengenai mikro RNA ya. Boleh dijelaskan kembali mengenai hal ini, Dr. Syafiq? Ya, kita ketahui bahwa manusia dengan akal pikirannya mencoba mengambil dari tanaman zat-zat kimiawi, kemudian diproduksi di dalam laboratorium, diperjualbelikan dalam bentuk drug. Tapi senyawa kimia itu tidak mengandung mikroRNA. Karena yang bisa menghasilkan mikroRNA hanya tumbuh-tumbuhan itu sendiri, karena mikroRNA inti sel dari itu. Jadi selama ini laboratorium belum bisa membuat mikroRNA. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi jamu daripada obat kimiawi yang dibuat oleh manusia. Lebih baik kita mengkonsumsi obat yang disediakan oleh Tuhan daripada yang dibuat oleh manusia. Karena yang dibuat oleh manusia ujung-ujungnya do it. Begitu Pak Radit. Nah, mikroRNA sendiri dalam gambar ini, dalam bagian ini sendiri, fungsinya apa dokter ya, mikroRNA itu? Jadi dalam proses metilasi tadi, DNA tadi. Ya, mungkin pada topik yang akan lain akan saya jelaskan mengenai mikro, karena itu kompleks ya, complicated mikroRNA ini. Saya kira untuk seminar online, saya kira kalau saya jelaskan nanti malah pusing. Ya. Jadi secara singkatnya sebenarnya dia membantu supaya genotip itu fenotipnya jadi bagus karena ada mikroRNA ya. Ya, jadi begini. Inti sel itu membuat messenger RNA. Ya. Kemudian messenger RNA ini kemudian keluar dari inti sel, masuk ke dalam sitoplasma sel untuk bergabung dengan tRNA dan rRNA yang ada pada ribosom. Kemudian di sini dibuat protein, senyawa-senyawa rantai asam amino. Jadi
fungsinya adalah dari mRNA itu messenger RNA. Nah, di dalam inti sel itu ada juga mikroRNA yang mempercepat proses terjadinya messenger RNA itu. Jadi dengan demikian mikroRNA sangat berkaitan dengan proses RNA menjadi protein atau disebut sebagai proses translasi, translation. Oke ya, jadi cukup jelas bahwa mikroRNA membantu mempercepat produksi dari messenger ya, padahal itu dasar untuk pembentukan protein ya. Jadi mempercepat pembentukan proteinnya ya dokter ya. Oke. Oke, silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan lebih lanjut. Masih ada waktu ini kira-kira 10 menit untuk mengajukan pertanyaan. Silakan teman-teman ya. Ini menarik sekali nih pembahasannya. Termasuk tadi rupanya protein juga berperan penting ya untuk siklus Krebs-nya ya. Siklus Krebs tadi juga butuh peran dari protein ya. Termasuk ETC-nya juga ya, Dr. Safik ya. Iya. Oke. Jadi siklus Krebs dan ETC-nya juga membutuhkan peran itu ya. Dari metabolisme aerob. Jadi setelah glukosa diubah menjadi asam piruvat masuk ke mitokondria, asam piruvat mengalami siklus Krebs. Nah, disitulah asam amino bisa dibuat jadi glukosa. Jadi kalau glukosanya berkurang karena insulinnya terganggu pada waktu kita menjelaskan diabetes mellitus, maka bisa terjadi pembuatan glukosa yang berasal dari protein atau berasal dari lipid yang namanya gluconeogenesis. Nah, rantai-rantai asam amino tadi bisa masuk ke siklus Krebs, bisa bentuk asam fumarat, asam suksinat dari siklus Krebs, sehingga mempercepat proses siklus Krebs untuk masuk ke dalam ETS, Electron Transport System. Berarti kalau jenis-jenis protein tadi tidak ada, siklus Krebs tidak bisa berlanjut ke ETC ya, ke Electron Transport System ya. ETS, gluconeogenesis itu terjadi kalau terjadi kekurangan glukosa. Jadi tubuh itu ada metabolisme anaerob menjadi artinya apa? Diberi kesempatan. Jadi pada waktu glukosanya terlalu banyak, dia akan disimpan menjadi glikogen. Kalau ternyata glukosanya berkurang, glikogen diubah jadi glukosa. Tetapi kalau glikogen dari otot, dari lemak sudah habis semua, maka tinggal pakai protein. Jangan pakai lemak. Ya, sehingga terjadilah proses metabolismenya berlangsung untuk menghasilkan 38 ATP. Karena protein butuh energi sebesar itu untuk bekerja sebagai enzim, sebagai hormon, sebagai imun, dia butuh energi sebanyak 38 ATP. Oke. Jadi penting sekali ya untuk itu. Maka metabolisme sistem pencernaan adalah mutlak sangat penting. Makanan itu penting. Jadi ada 6 dokter yang paling baik, yaitu keluarga, ya Pak, tertawa, teman, kemudian adalah suasana yang gembira. Itu semuanya adalah hal nutrisi yang baik. Itu semuanya adalah sangat penting di dalam menjaga tubuh kita. Tidak perlu pakai dokter orang. Ya, pakailah suasana keluarga, teman, cinta kasih, ya, rasa gembira dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari bagaimana tubuh tetap menjaga sehat. Tapi kalau dengan cara metagenetik cukup believe. Apabila whenever you believe, akan terjadilah perintah kepada brain, brain akan perintah kepada body, body akan membuat behavior yang sesuai dengan belief tadi.
Jadi buatlah belief yang positif, jangan belief yang negatif. Maka pikiran sangat-sangat penting. Jangan mau cemas, jangan takut, tetapi Anda tetap senang karena Sang Penyembuh yang paling hebat yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjaga kita dengan para malaikatnya yang dijaga untuk tubuh kita. Maka kita lakukan apa perintah-perintahnya dengan baik, dengan saksama, dan dengan penuh cinta kasih. Oke, siap dokter ya. Bagus sekali ini penjelasannya ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Salam. Dokter, ini mau bertanya ya. Ini ada yang kebakar, bisa pakai minum teh gitu kan, kebakar, luka bakar kan dari kaki sampai paha, sampai ini teh kebakar. Jadi nggak kering-kering gitu dok ininya teh. Jadi berair aja. Udah 3 minggu itu udah dari dokter di Garut dikasih obat itu teh nggak kering gitu dok. Terus pakai minyak, dibalur minyak itu atau minyak apalah katanya minyak dari apa, tapi Ya, Pak terus Radit tolong aja dibantu gitu dengan Nauti. Pak Radit, ya. dengan Bisa Nauti, enggak kalau bisa dibantu. dibantu dengan Auti gitu dok? Iya, bisa itu Pak Radit. Bisa Bisa. diminum ya, tapi dok diminum aja kalau itunya bisa apa yang lukanya gitu di Pak Radit. Ya, dokter. Tolong Ya. dijawab itu. Tolong Ya. dijawab pertanyaan itu. Baik, Ibu. Bisa Ibu dengan cara diminum maupun di lukanya itu bisa dibalur dengan ampasnya OT, tapi jangan langsung ya, bisa dipakai kain kasa dulu, baru di atasnya, terus ditutup sama itu. Bisa, Bu. Karena luka-luka dari luka-luka bisa juga menjadi kering. Beberapa luka, misalnya ada yang kena diabetes, terus kemudian sampai ada boroknya, terus dikasih ampasnya OT itu di salufis itu bisa menjadi kering. Ya dicoba. Yang jelas dengan diminum itu bisa, terus kemudian ampasnya ditaruh dua-dua itu bisa ya. Tapi supaya jangan menempel, dikasih dulu kasa, terus di atasnya baru dikasih ampasnya OT, baru ditutup kasa lagi. Oh, tapi nanti kasanya itu nggak nempel kena itunya, dok, kena apanya? Si kasanya itu nanti nggak nempel sama kulitnya gitu, kena enggak sih. Enggak gitu ya. Jadi pakai kain kasa dulu baru tehnya diituin gitu. Ya, di atasnya baru nanti dibungkus lagi pakai kasa lagi supaya tehnya tidak jatuh ya. Oh iya. Ya kan ini juga suka sering ini itu mah kan dari Garut ya anaknya, ya saudara juga gitu. Yang kebakar, Pak. Cuma ini mah kan aku minuman teh Ibu, minum teh Auti itu bapak yang sakit kaki itu yang kejepit urat ya dok, Pak. Sekarang ya alhamdulillah terus-terusan lagi di ini. Cuma ya sekarang masih minum, masih terasa juga gitu. Tapi sebentar nggak tahu lah masih ada sakitnya katanya gitu, kata bapak. Masih ada sakit, belum yang sembuh penting Bu, betul gitu. Jangan kekurangan cairan Bu. Makanan juga konsumsi makanan yang baik untuk mempercepat penyembuhan. Iya. Tapi dok itu teh kalau di pijit juga bisa kan kalau sakit yang kejepit urat itu dok? Bisa. Tergantung. Nggak apa-apa gitu dok? Nggak apa-apa. Berpikir positif Bu, jangan terlalu takut sama kayak positif aja. Ibu bersama Tuhan, don't worry. Kerjakan apa yang menurut Ibu lakukan, insya Allah sembuh. Amin dok. Ya ini tuh udah banyak sih dok ini minuman
Auti juga udah berapa tube gitu ya yang didus udah, terus yang ininya juga apa yang kapsulnya yang pakai itu serbuknya juga yang pakai botolnya juga minum juga gitu. Udah berapa udah banyak yang di ini ya masih, tapi masih kerasa juga katanya sakit. Cuma kakinya alhamdulillah sekarang udah kelihatannya apa sehat lagi gitu. Cuma nggak kering gitu. Dulu mah kering dok gitu. Ya. Ya mudah-mudahan ya cepet sembuh gitu ya, biasa lagi. Tapi insya Allah Barangkali member saya yang juga lain yang minuman pengalaman, gitu. tolong diberikan tambahan. Tambahan apa dok? Itu member yang lain mungkin dari Bu Ayu, dari Bu Gila, Ya. pengalamannya Oh iya bisa iya. menambah keyakinan pada Ibu. Iya dok. Ya minta saran aja gitu, maksudnya gitu Ya. dok. Iya oke. Oh iya. Ya. Makasih dok ya, Baik. itu ya nanyain itu aja ya, bisa enggak kalau Ya. yang luka bakar gitu dok. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Eus Eryani dari Garut untuk pertanyaannya. Dari Bandung kalau ibu mah dari Garut gitu cuma dari Bandung. Ya. Iya Oke, Ibu dok. Eus Eryani dari Bandung ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Eus. Sama-sama. Oke, silakan teman-teman yang lain ya. yang akan bertanya, silakan. Ya. Sama-sama, atur nuwun. Barangkali mau kita share lanjutkan lagi. Pengalaman lain pengalamannya. Ya, kalau ada teman-teman lain yang mau share soal luka bakar, mungkin bisa ada pengalaman langsung yang pernah mendapatkan manfaat dari OT untuk luka bakar. Apakah ada pengalaman dari teman-teman ya? Silakan. Itu kok ada teman saya Pak Agas kok nggak ada suaranya ya. Halo Pak Agas. Pak Agas di mute. Pak Agus maksudnya. Agas dia. Oh, Pak Agus dia ya. Oke. Halo Pak Agas. Ya dok, Dokter Sapik. Ya. Bagaimana? Ya, silakan Pak Royan. Pak Royan mau bertanya, silakan Pak Royan. Ya, terima kasih Pak Dokter Sapik. Luar biasa. Ya. Ini Pak yang tadi nambahi yang dari Garut tadi Pak. Kebetulan saya belum lama, 2 November kemarin itu saya jatuh dari motor Pak. Sehingga luka, gitu, sempat dikasih apa itu namanya kapsul dari Puskesmas, tetapi saya sendiri nggak nyaman, kemudian ya belum kunjung sembuh Pak. Alhamdulillah saya gencer, kemudian saya kasih ampasnya Pak. Ampas saya kasih ASAG, jadi hanya saya kasih 2 kali. Alhamdulillah Pak Dokter. Ini memang auti, lantaran auti dasar. Tapi saya suka Pak, memang yang paling terpenting dalam mindset ya, jadi kita harus yakin. Jadi yakin, kemudian lantaran auti. Itu betul Pak. 2 November kemarin saya betul. Saya minumi tehnya. Ini ada share dari Muhammad Royan tuh. Iya. Ya. Yakin ya Bu, yakin aja. Insya Allah. Ya dok. Ya, saya dari Demak, Mitra Demak ya Ibu ya. Jadi yakin Ibu. Saya setuju dengan Dokter Sapik, setuju. Jadi memang mindsetnya. Kemudian lantarannya auti nih, kita harus yakin. Lantaran auti nanti insya Allah sembuh Bu. Oh iya. Tidak mungkin ya, gitu ya Bu ya. Saya tanggal 2 November kemarin Bu, belum lama Bu. Mungkin prosesnya 1-2 minggu. Jangan pikiran kayak dokter takut terus. Nggak usah takut. Iya. Terima kasih luar biasa. Kalau takutnya takut ngomongnya salah gitu dok. Jadinya kalau mau ngomong teh ragu dok. Biarin kafirah berlalu, biarin anjing menggonggong, kafirah berlalu. Benar Ibu, saya pelakunya Ibu. Saya testimoni Ibu. Silakan ya. Iya, makasih ya. Minum terus autinya Bu ya.
Iya, iya, Ampasnya makasih. dilaporkan, nggih. Iya, Terima iya, kasih juga iya. untuk perusahaan Pak Budi Sutrisno selaku ownernya. Terima kasih banyak Pak Dokter untuk waktunya. Terima Ya, kasih. sehat selalu Mas Royan. Siap Pak. Nggih. Baik. Terima kasih Pak Royan dari Demak ya. Mitra OT, teman OT dari Demak yang punya pengalaman langsung, pengalaman praktis bagaimana OT bisa membantu luka menjadi lebih cepat sembuh ya. Ya, dengan cara diminum pastinya dan juga ampasnya langsung ditaruh di atas luka itu ya. Mempercepat untuk proses penyembuhan ya. Kalau luka bakar itu pasti karena OT mengandung juga tanin dan tanin itu salah satu bahan yang sangat bermanfaat untuk luka bakar ya. Itu sudah dibuktikan melalui penelitian ya. Tanin juga ada di dalam OT. Kecuali luka hati, OT nggak bisa. Oh ya, luka dalam itu luka dalam sekali itu dokter. Ya. Tapi bisa juga dengan minum air OT jadi ceria, jadi happy lagi, dokter ya. Nah, OT kan membantu menciptakan suasana yang senang, happy ya. Atau mendengarkan lagu Betaria itu. Iya dokter. Hati yang luka. Halo, luka hati Halo, bisa kok dokter. Luka hati bisa Saya makan. kok. Tolong itu di-share. Bisa dokter. Dengan OT itu bisa, luka hati bisa kok. Nah, Bu Ayu tolong menguatkan Bu Ois tuh supaya dia lebih yakin. Gunanya seminar ini kan saling komunikasi, saling isi mengisi, share and care, berbagi dan saling kasih mengasihi. Asah, asih, Iya. Untuk Bu Iis, untuk Bu Iis, kalau bisa saya tambahkan, yang sabar ya Bu. Jadi kan ini kan herbal, perlu waktu. Jadi yakin dan sabar, insya Allah bisa kok Bu. Amin, amin. Iya. Asal yakin aja ya. Temannya Bu. Iya dok. Ini teh sering ikutan seminar ini kalau mau ngomong teh kenapa kok takut gitu, takut salah gitu kalau mau nanya gitu. Itu akhirnya membuat tubuh sakit. Jangan takut. Kan ada don't worry be happy kata Garda Oto. Iya dok. Makasih. Kenapa takut aja ya dok? Saya bukan nggak usah takut. Iya. Dokter Syafik tidak akan pernah menggigit seperti harimau, tapi bukan harimau tapi hariman ya, kata Dokter Syafik. Hariman Bu, bukan harimau. Iya dok. Iya, baik ya. Terima kasih teman-teman. Ibu senyum itu sudah alhamdulillah itu sembuh itu. Melihat Ibu senyum dan ketawa itu menunjukkan bahwa Ibu sudah memperkuat keyakinan Ibu, energi yang keluar dari tubuh Ibu positif. Begitu pegang pasien yang digarut, insya Allah sembuh. Amin dok. Amin. Ya. Yakin aja Bu. Iya dok. Ya. Ya baik teman-teman. Apa boleh buat? Waktu kita sudah lewat ya. Kita sudah lebih dari pukul 2:30 ini ya. Jadi ini saatnya kita harus mengakhiri topik pembahasan kita. Tapi jangan khawatir. Selalu ada topik lain yang menarik untuk dibahas. Apakah Dr. Syafik sudah siapkan topik hari Sabtu, Dr. Syafik? Kalau Sabtu kemarin teh jam berapa, Ibu? Jam 1 ini teh udah nggak ada gitu, jam berapa kemarin, dok? Jam 10. Oh, jam 10 nggak tahu. Kemarin, iya. Ya, mungkin lupa ya Ibu juga kan kemarin teh. Kok jam berapa ini nggak ada aja, jam 1 teh ikut tapi nggak ada gitu. Ya, tapi Ibu bisa lihat kembali di Facebook juga ada, di YouTube juga ada. Kemarin hanya review itu ulangan atau tinjauan kembali topik-topik yang sudah lewat gitu. Oh iya. Tinjauan topik-topik yang udah lewat ya. Tapi kalau hari ini topik yang baru lagi ya mengenai asam amino. Jadi nggak usah khawatir. Asam amino. Ya kalau sekarang mah asam amino kan ya, yang dibahas asam amino. Oh iya. Betul, Ibu pintar sekali ya. Pasti agen OT itu pasti bijak-bijak semua ya. Oke, hari Sabtu depan atau Sabtu besok, apakah Dr. Syafik sudah siapkan topiknya, Pak Syafik? Ya, nanti saya pikirkan, Pak Radit. Oke, besok disiapkan ya. Nanti diberitahu lewat undangan. Selalu teman-teman harus undangan. Usulan dulu sudah semua ya.
Sudah, Dok. Sudah semuanya sudah dibahas, Dokter ya. Tapi tidak Barangkali salah ada juga yang kalau mau kita ulang. membahas topik-topik yang akan diulangi lagi juga boleh, Dokter sih. Barangkali Topik ada yang yang mau bisa- usul lagi. Oke, ada yang mau usul teman-teman untuk topik hari Sabtu yang mau dibahas? Dokter, Kalau kalau gitu. boleh yang masalah stres, Dok. Saya kemarin nggak ikut deh. Oh ya udah, stres. Ya. Iya, Dok. Sutrisno. Oke. Stres no Tidak ya, bukan. stres. Sutrisno. Oke. Ya. Sutrisno. Baik terima ya, jadi kasih. teman-teman, hari Sabtu akan bahas pokok mengenai stres ya. Dilihat dari sudut pandang tentu saja kesehatan dan yang paling penting metagenetics ya. Itu yang paling Ya. sangat Akan bermanfaat ya. didahului dengan lagu Roma Irama Stres. Ya. Baik, terima Salam kasih Dr. kenal Syafiq buat untuk semuanya waktunya. ya, Dok. Iya, Bu Ayu, Ya. buat siapa semuanya, salam kenal dari Ibu Is. iya. Ya, Ibu Ais di Bandung ya, Ibu Ais Iya, ya. iya. Ini iya. termasuk partisipan kita yang Salam setia kembali, Bu mengikuti. Ais. Ya, Bu Peyemnya mana Bu Ais? makasih. Apa, Bu apa Ais, Dok? Peyemnya mana? Peyem. Peyemnya banyak, Dok. Insya Allah kalau dokter ke sini banyak peyem Bandung. Iya. Kalau ke situ kena corona nanti saya. Oh. Enggak, karena Iya. kan dokter punya itunya, penangkalnya Auti. Oh ya. Pinter Ibu Ius ya. Pinter Ibu Ais ya. Penangkalnya OT ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, Iya, itu iya. baru Pembahasan kita. Mantap ya. silaturahmi memperkuat keyakinan. Amin, amin. Yakin Ibu sembuh Ibu. Terima Iya, kasih Dokter Syafiq sama Pak Radik, perusahaan. Apalagi lagi Ibu. debutnya itu loh. Ya. Baik. Oke, teman-teman, saya akan akhiri pertemuan kita. Terima kasih Dr. Syafiq sebagai narasumber, juga teman-teman yang lain yang Oke. sudah share dalam pertemuan hari ini lewat pertanyaan atau share pengalaman. Jadi kita semua bisa Narapidana. saling menguatkan ya, termasuk tadi ada teman-teman dari Bandung, dari Demak ya, yang ikut share untuk acara kita. Ditunggu teman-teman kehadirannya kembali hari Sabtu nanti. Kita akan bahas topik mengenai stres ya. Tapi di atas semuanya kita harus tingkatkan daya tahan tubuh kita, karena daya tahan tubuh kita yang membuat kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Salah satu caranya adalah Amin. dengan minum OT secara teratur. Mari terus maju bersama dengan OT. Sudah. Makasih. Dahsyat. Mandi.